Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 24 ayat 12 yang berbunyi, "Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah, bila jahat dibalas dengan jahat, maka kejahatan tidak akan pernah hilang dari hidup umat manusia. Adapun Raja Daud yang adalah seorang pemberani dan jagoan di dalam berperang, akan tetapi hatinya penuh dengan cinta kasih yang sangat besar. Sebagai sosok orang yang telah menjadi korban kebencian, yang dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuhnya, di mana ketika ada waktu atau kesempatan untuk membunuh Raja Saul yang sedang tidak dikawal, tetapi Raja Daud melepaskan atau tidak menggunakan kesempatan itu. Raja Daud tidak mau membunuh orang yang telah diurapi oleh Tuhan Allah Yahweh sebagai Raja Israel oleh tangannya sendiri, dan menyerahkan segala kehidupannya hanya kepada Tuhan Allah Yahweh saja yang pasti akan bertindak. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini jelas mengajarkan dan mengajak kita kembali menyadari bahwa kita sebagai orang yang sudah mengaku diri pribadi atau keluarga yang beriman percaya kepada Kristus, agar jangan lagi mau untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalasnya dengan kasih sayang atau kebaikan. Karena firman Tuhan yang ditulis pada Roma 12 ayat 17 dan ayat 21 menegaskan, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Karena cinta kasih sayang yang kita tampilkan yang tanpa pamrih itu akan dapat memenangkan orang yang menyakiti dan menjahati kita. Dapat menjadi dasar dan sekaligus memungkinkan sadarnya atau insafnya orang yang menjahati kita itu, sehingga ia mau menyesali kejahatannya. Sesungguhnya kita sebagai pribadi atau keluarga orang yang beriman percaya kepada Kristus juga mau mencontoh dan meneladani Tuhan Yesus Kristus sendiri, sebagaimana yang telah difirmankannya, supaya kita sungguh mau mengasihi serta mendoakan orang yang memusuhi kita, agar nama Tuhan Yesus Kristus itu juga kelak disembah, dipuji, dan dimuliakan oleh semua umat manusia di muka bumi ini. Ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius 5 ayat 44 ini. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa apabila kami mau berbuat jahat yang dibalas oleh orang lain dengan jahat, atau mereka yang berbuat jahat kepada kami dan kami membalas dengan kejahatan, maka sesungguhnya
kejahatan itu tidak akan pernah hilang dari dalam kehidupan kami umat-Mu yang Kau kasih dan sayangi ini. Jalan yang memungkinkan kami untuk bebas dari sikap hidup yang jahat adalah dengan berserah penuh kepadamu, bertobat, metanoia dari segala dosa dan kesalahan kami yang sungguh menjadi kekejian bagi Tuhan itu, supaya kami sungguh-sungguh boleh dibersihkan, disucikan, dikuduskan oleh pengampunan-Mu sendiri, hingga kami layak untuk hidup tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki lagi. Sambutlah akan harapan dan doa kami ini Bapa, terutama ketika kami sedang menghadapi berbagai macam sakit penyakit yang mungkin saat ini menyerang diri kami atau bagian dari orang tua atau sanak saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit itu, terutama akibat pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum hilang dari kehidupan kami umat manusia. Dan kami percaya hanya melalui perawatan para medis, dokter, obat yang digunakan berdasarkan diagnosa yang dihasilkan, itulah yang memungkinkan. Kami percaya Tuhan akan memakai sebagai sarana maupun alat-Mu untuk memungkinkan mujizat kesembuhan boleh terjadi di dalam hidup kami, umat-Mu, anak-anak-Mu ya Bapa. Sambutlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan ya Bapa. Hanya menurut kehendak-Mu saja yang harus jadi, bukan menurut kehendak kami. Karena kami bermohon dalam sembah sujud kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.